Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran IPA bersama saya Egi Ramada. Halo untuk semua kelas 9. Ini pertemuan pertama kita PJJ. Materi pertama adalah bab tentang sistem reproduksi manusia. Tapi sebelum itu kita bahas dulu materi di pertemuan pertama, yaitu tentang pembelahan sel. Mari kita mulai. Jangan lupa siapkan buku dan pulpennya untuk mencatat bagian-bagian terpenting dari penayangan video ini. Sebelum membahas tentang pembelahan sel, saya mau bertanya dulu. Masih ingatkah kalian apa itu sel? Jika tidak ingat, maka saya ingatkan. Sel adalah kumpulan materi paling sederhana penyusun semua makhluk hidup. Jadi bagian terkecil dari makhluk hidup adalah si sel. Bentuknya seperti apa? Tergantung jenis makhluk hidupnya. Ini ada contoh berbagai macam jenis sel dari berbagai macam jenis makhluk hidup. Oke. Di manakah sel berada? Sudah pasti di dalam tubuh makhluk hidup, tapi di bagian mananya? Tergantung jenis makhluk hidupnya. Jika dia manusia, hewan, tumbuhan, dan jamur, dia termasuk multiseluler, terdiri dari banyak sel. Jadi di mana sel berada? Contoh, kita ambil contoh manusia ya. Manusia disebut organisme, satu individu adalah organisme. Satu organisme terdiri dari sistem organ. Ada yang namanya sistem pencernaan, ada sistem reproduksi, ada sistem pernapasan, dan lain sebagainya. Di sistem organ terdiri dari berbagai macam organ. Contoh di gambar ini adalah sistem pencernaan. Berarti organnya siapa? Ada hati, lambung, usus, anus, dan lain-lain. Nah, di dalam satu organ, contohnya lambung, terdiri dari jaringan. Nah, di dalam jaringan inilah berkumpul banyak sel. Jadi sel adalah sekumpulan yang sama-sama bekerja untuk menyusun jaringan. Jaringan sama-sama bekerja untuk menjadikan organ, dan organ bekerja bersama-sama untuk menjadi sistem organ, dan sekumpulan sistem organ akan membentuk organisme atau individu, contohnya manusia. Terus ada enggak sel yang tidak tersusun dari banyak sel? Ada. Siapa dia? Dia adalah uniseluler, contohnya bakteri, protista, dan jamur mikroskopik, yaitu jamur yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Pada umumnya, makhluk hidup uniseluler ini yang kecil-kecil, yang nggak bisa kita lihat dengan mata, contohnya bakteri ya, protista, dan jamur mikroskopik. Oke. Semoga ingatan tentang selnya bisa kembali lagi. Sekarang kita balik ke judul materinya, pembelahan sel. Apa sih fungsi pembelahan sel? Yang pertama, fungsinya adalah untuk pertumbuhan. Dari kecil sampai besar, badan kita terus bertumbuh, makin lama makin besar. Kenapa kok bisa? Karena adanya si pembelahan sel. Jadi makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya terus membelah. Nah, semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar pula ukurannya. Yang kedua adalah untuk perbaikan. Nah, pernahkah kalian terjatuh kemudian terluka? Ingat ya, ini luka di badan, bukan luka di perasaan. Lama-kelamaan lukanya akan sembuh sendiri, bukan? Contohnya nih, ada sebuah luka. Pada saat 6 jam, lukanya masih terbuka lebar. Kemudian dalam waktu 1 hari, lukanya mulai mengering. Waktu 2 hari mulai merapat, dan hari ke-7 sudah rapat lukanya. Kenapa kok bisa? Sebenarnya pada bagian tubuhmu yang terluka terjadi kerusakan jaringan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak tersebutlah merupakan proses pembelahan sel. Kenapa bisa rapat? Karena selnya terus membelah dan membentuk jaringan baru. Yang ketiga adalah untuk reproduksi atau perkembangbiakan. Nah, perkembangan biakan ini atau reproduksi diperlukan yang namanya sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anak. Dengan cara apa membentuk sel kelamin? Sudah pasti dengan cara pembelahan sel. Jadi terdapat 3 fungsi pembelahan sel ya. Sekarang kita bahas lanjutan. Pembelahan sel dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah mitosis. Yang kedua adalah meiosis. Apa beda keduanya? Mitosis
terjadi pada sel-sel tubuh atau disebut sel somatik. Di mana sel tubuh? Keseluruhan tubuh kita. Mata, telinga, jantung, hati, ginjal, dan lain sebagainya. Sedangkan meiosis terjadi di mana? Meiosis hanya terjadi pada sel kelamin, sel sperma dan sel telur. Sel sperma pada laki-laki dan sel telur pada perempuan. Jika dia di hewan dan tumbuhan, ada di jantan dan ada di betina. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, pembelahan mitosis, pembelahan yang terjadi pada tubuh. Ada 4 tahap. Yang pertama, profase. Bisa dilihat, sel itu kecil tapi di dalamnya banyak organel-organel sel. Pada fase profase terjadi proses di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Gelendong pembelahan mulai terbentuk dan benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Kromosom tersebut mulai bergerak ke tengah atau ekuator dari sel. Bisa dilihat di gambar ya. Kemudian tahapan yang kedua adalah metafase. Metafase adalah ketika benang-benang gelendon mulai terlihat jelas. Ya, ada benang-benang gelendon tuh. Beberapa benang gelendon mencapai kutub tanpa melekat pada sentromer. Sentromer membelah dan masing-masing kromatid menjadi kromosom tunggal. Kemudian tahap yang ketiga adalah anafase. Berlawanan dengan tahap sebelumnya, pada fase ini yang awalnya berikatan, tiba-tiba kromosomnya memisah. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Menuju ke arah kutub yang berlawanan atau kutub yang berbeda. Hingga akhirnya pada tahap ini tiap ujung sel memiliki jumlah kromosom yang sama dan lengkap. Jadi misalnya di sini ada 4 kromosom, maka masing-masing kutub memiliki 4 kromosom. Dan tahap yang terakhir adalah tahap telofase. Tahap telofase ini kromosom sudah berada pada kutub masing-masing ya. Dan kromatid mulai lenyap, sehingga sitoplasma mulai menebal, dan membran sel mulai memisahkan kedua anak selnya. Tahap akhir dari mitosis ini adalah satu nukleus menghasilkan 2 nukleus dan memiliki kesamaan yang identik. Jadi satu sel akan membelah menjadi 2 sel anakan yang sama persis. Itu adalah pembelahan di mitosis. Sedangkan pada tahap pembelahan meiosis yang terjadi pada sel kelamin memiliki 2 fase. Yang pertama, profase 1. Pada tahap ini terjadi kerusakan pada membran inti dan menjadi bagian-bagian yang kecil atau fragmen dan terbentuknya gelendon pembelahan. Benang-benang kromatin mulai memadat dan kemudian menjadi kromosom. Kromosom homolog kemudian berpasangan. Pada fase ini juga terjadi peristiwa pindah silang. Jadi kromosomnya saling bertukar, berbeda dengan tadi yang mitosis. Peristiwa ini salah satu penyumbang keanekaragaman individu makhluk hidup. Itulah kenapa anak itu akan memiliki wajah dan bentuk tubuh yang berbeda dengan orang tuanya. Karena terjadinya pindah silang pada kromosomnya pada saat pembelahan sel. Oke, pada tahap yang kedua, fase metafase 1 sama dengan mitosis 1. Maksudnya sama dengan mitosis. Di metafase 1 juga kromosomnya mulai berjejer di bidang ekuator di tengah. Ya, terdapat benang-benang spindle juga. Nah, ujung benang spindle ini membentang melekat di kedua kutub pembelahan yang berlawanan. Kemudian pada tahap anafase 1, kromosomnya mulai memisah. Dan di telofase 1 terbentuknya lekukan untuk membagi sel menjadi 2. Nah, perbedaan dengan mitosis, di meiosis ini setelah dia berubah menjadi 2 akan membelah lagi masing-masing sel anakannya. Yaitu namanya profase lagi, balik lagi ke profase, tapi di sini tahapannya menjadi 2, profase 2. Nah, pada profase 2 ini membran inti mulai rusak lagi, bagian-bagian kecil dan berbentuk gelendon pembelahan. Dan kemudian kromatid mulai menuju ke bidang pembelahan. Jadi sama dengan profase 1.
Kemudian balik lagi ke metafase, tapi metafase 2. Kromosomnya berjejer di tengah bidang ekuator. Kemudian anafase 2, masing-masing kromosom memisah ke masing-masing kutub. Dan setelah memisah, akan terjadi telofase 2. Terbelahlah menjadi sel anakan yang masing-masing memiliki kromosom yang berbeda. Oke. Jadi kalau pada tahap mitosis hanya satu fase, sedangkan di pembelahan meiosis terjadi 2 tahapan. Nah, jadi apa perbedaan sel mitosis dan meiosis? Sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, lokasi pembelahannya. Kalau mitosis di mana? Mitosis sel-sel tubuh. Sedangkan meiosis terjadi di sel kelamin. Jumlah pembelahannya kalau mitosis cuma sekali. Kalau meiosis 2 kali, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Yang ketiga, jumlah sel anak hasil pembelahan. Mitosis menghasilkan 2 sel anakan, sedangkan meiosis terjadi membentuk 4 sel anakan. Jumlah kromosomnya kalau mitosis diploid atau 2N, sedangkan meiosis tahap pertama diploid dan tahap kedua haploid, masing-masing N jumlahnya. Yang kelima, pindah silang. Kalau di mitosis kromosomnya tidak terjadi pindah silang. Makanya terjadinya hanya di sel tubuh, karena sel tubuh kita tidak mungkin berubah menjadi sel tubuh orang lain. Sedangkan meiosis terjadinya pindah silang kromosomnya, karena nanti kita akan menghasilkan anak yang berbeda dengan kita sendiri. Yang keenam, berdasarkan komponen genetiknya yang tadi. Kalau mitosis sama dengan induknya, jadi anaknya sama persis sama induknya, hasil selnya sama dengan induknya, sedangkan meiosis berbeda dengan induknya. Yang ketujuh, tujuannya adalah kalau mitosis untuk pertumbuhan dan regenerasi, yang tadi penyembuhan luka, sedangkan meiosis untuk reduksi kromosom, yaitu pembentukan gamet untuk diwariskan ke anak. Oke ya, sampai sini paham? Semoga bisa dimengerti ya. Oke, pertanyaannya boleh dicatat di buku tulis, nanti jawabannya di link di bawah ini, oke? Yang pertama, sebutkan 3 fungsi pembelahan sel. Tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, pembelahan secara mitosis terjadi pada sel apa? Yang ketiga, pembelahan secara meiosis terjadi pada sel. Dan keempat, sebutkan fase-fase pada pembelahan mitosis. Ada 4 jawabannya. Yang kelima, sebutkan perbedaan pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Oke, selamat mengerjakan. Jawabannya di link aja ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Capek guys.